Ini yang mau selonjor ya, yang masa mulutnya rada kebanyakan apa-apa. Kalau yang mau tidur juga boleh, kalau nggak malu masih silakan ambil bantal. Yang ketiga, ibadah haji itu ibadah yang ditekankan adalah sifat tawakalnya kepada Allah, berpasrah berserah diri kepada Allah luar biasa, harus betul-betul ada ini. Nabi Yakub, seorang rasul, itu pernah diuji Allah lantaran ketika Yusuf dibawa abang-abangnya, Nabi Yakub itu mikirin Yusuf mulu. Walaupun seorang rasul, mestinya beliau tawakal kepada Allah. Walaupun faktanya memang Yusuf dijeburin ke sumur, Nabi Yusuf sama abang-abangnya. Cuman bajunya doang dibawa pulang, kasih darah ayam, bawa pulang katanya diterkam serigala. Nangis sepanjang tahun Nabi Yakub. Diuji Allah dua. Pertama Yusufnya gak pulang karena nangis terus tiap hari, buta beliau. Karena tadi beliau tidak menyerahkan urusan kepada Allah secara total. Maklum anak kesayangan. Tapi kemudian semuanya dikembalikan lagi ketika Nabi Yusuf menyerahkan urusan semuanya kepada Allah. Aku serahkan Yusuf kepada Allah, aku ikhlas. Ketika sudah tawakal begitu, justru dikembalikan nikmat yang dua hilang tadi. Yusufnya balik lagi, bahkan sudah jadi bendaharawan pejabat tinggi. Di samping matanya kemudian ketika diusapi sama baju Yusuf, melek lagi, sehat lagi. Ini pelajaran tawakal. Bahkan dalam tahqiqul syubhah disebutkan ada seorang laki-laki yang soleh, istrinya juga solehah di zaman Sayyidina Umar. Itu ketika istrinya sudah mau melahirkan kira-kira sekitar 2 minggu lagi, itu si suaminya karena memang dia seorang pedagang, dia pergi dengan teman-temannya berdagang, berniaga. Dan zaman dulu dari Madinah ke Syam pedagangnya udah lintas negara. Lalu ketika beliau mau pulang, laki-laki soleh ini sambil memegangin perut bininya, dia ngomong begini kira-kira, ya Allah, saya mau mencari nafkah ya Allah, aku titipkan ya Allah bayi ini kepadamu. Dia betul-betul ikhlas, apapun yang terjadi serahkan semuanya kepada Allah. Pergi dia berniaga dengan teman-temannya, dan Allah menakdirkan pas 2 minggu persis istrinya melahirkan, tapi Allah takdirkan istrinya wafat. Istrinya orang solehah. Kemudian disusul dia pulang. Begitu pulang, dia cari mana makam istri saya. Dicari. Begitu dikasih tahu itu. Ketika sampai di sana, karena dua-duanya soleh tadi, lalu kemudian Allah menurunkan yang namanya karamah. Ya, jadi begini. Kalau mukjizat itu kan untuk Nabi dan Rasul. Nggak ada kampusnya, masa dia jurusan mukjizat, orang sedeng apa? Nggak ada. Kalau orang yang dekat betul sama Allah, kekasih Allah, wali Allah, namanya karamah. Kalau orang-orang biasa kayak kita, namanya makunah. Orang-orang yang, makanya saya pernah nulis quote pagi itu, akbarul karamah istiqomah. Sebesar-besar karamah itu bukan orang yang bisa terbang, yang nggak mempan dibacok, bukan. Orang yang disebut diberi karamah adalah orang yang beramal soleh, yang disukai Allah, yang istimrar, yang sustainable, yang istiqomah seumur hidup. Itu pasti dikasih karamah suatu saat. Bapak tiap malam tahajud, yakin saya Allah suatu saat akan berikan. Kalau enggak karamah makunah. Ya. Ibu tiap hari duha seumur hidup ini akan dikerjain. Pasti ada karamah itu nanti. Ada lagi yang tiap hari sedekah seumur hidup, ada karamah itu. Karena kata Rasulullah, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah amal yang istiqomah, walaupun secara kuantitatif jumlahnya tidak terlalu signifikan. Nah, orang ini adalah orang yang soleh dan dia dipastikan mengamalkan amalan-amalan yang istiqomah tadi, suami istri tadi. Maka ketika sudah ketemu dengan makamnya tadi, makamnya digali, dan ketika digali karamahnya di sini muncul. Ternyata Allah takdirkan si bayinya hidup. Karena tadi kuburannya berasap. Sampai si lakinya bilang, ya Allah, saya yakin ini bukan siksa, karena saya tahu persis istri saya adalah seorang wanita yang salihah. Dan ketika sudah diambil bayinya sama tetangganya, sama saudaranya, ada seorang makhluk yang mengatakan kepada suaminya tadi,
Inilah bayi yang kau titipkan kepada Allah. Allah mengembalikan bayi kepadamu. Sekiranya engkau juga menitipkan istrimu kepada Allah, istrimu akan dikembalikan. Cuman sayangnya lakinya cuma nitip anaknya doang, bininya gak dioperin. Kadang-kadang laki yang udah senior lupa sama bini, udah lama-lama udah pada expired. Padahal perempuan kan saya pernah bilang, begini-begini perempuan punya 5 kelebihan bang. Satu apa? Kalau memegang duit awet. Coba ke pasar Bengkok mama beli tekokak, beli cireng, beli cireng, awet. Coba orang lanang pergi ke teras kota, 100.000 paling setengah jam. Lah kopinya aja bocah. Perempuan itu hebat. Yang kedua, perempuan kelebihannya apa? Kemana-mana perempuan pasti ingat orang di rumah. Itu di Jepang kalau ada hajatan, emak-emak kondangan paling jigo. Selampainya lebar benar. Begitu tuan rumahnya basa-basi, ayo dipuntelin benar, wajib Jepang. Kadang-kadang sabun aja minta dibuntelin. Kalau ditanya kok buat siapa? Dari di rumah. Lah ilo Pak Habib kondangan buntelin wajib ya. Cupara amat, nggak ada perkara laki begitu. Perempuan mah ingat sama yang di rumah. Yang ketiga, perempuan apa kelebihannya? Kalau ditinggal lakinya, anak-anaknya banyak yang sukses. Kalau orang lanang ditinggal bininya, anak dititipin ke nyainya. Secara psikologi juga kalau perempuan mau ditinggal lakinya, fokus sama anak. Orang laki ditinggal bininya, fokusnya sama si Markona, orang Ciseen. Yang keempat, kelebihan perempuan apa? Asal ada istri di rumah, bapak mau tugas 5 tahun juga rumah rapi. Betul kan? Tapi coba kebalikan. Ibu kondangan ke Argentina 5 tahun. Pas Sepul suruh nungguin rumah. Halah. Jangan kata ngurusin dapur, beresin spray aja masih bengkok baik. Kita urus akui kelebihan perempuan itu. Tapi ini yang kelima yang paling hebat perempuan kelebihannya apa? Insting hidungnya tajam kalau nyari duit. Ada ustaz habis isi acara gua, tahlilan sama syukuran. Amplopnya yang dikasih yang tahlilan doang, yang dikit. Yang syukuran haji nggak dikasih. Dumpet ini kaos kaki, sebetulnya ada tujuannya baik. Tapi kecium sama bininya. Lah bininya sampai ngekorek senanya. Bi, ini duit apa ya? Kok taruh kaos kaki di pul-pul begini? Kata lakinya, mana? Ini oh sial itu. Lah emang apa? Lah gua udah taruh kaos kaki udah baik. Emang tajam hidungnya. Nah jadi tadi si sahabat Sayyidina Umar tadi bilang, seandainya engkau menitipkan istrimu, Allah akan jaga, Allah akan hidupkan maksudnya. Karena karomah, karena dia orang yang soleh dan luar biasa, di sini juga solihah. Nah jadi nanti Pak Wahid Fatihudin, nanti kalau berangkat, sebelum berangkat disunahkan sholat syafa 2 rakaat. Sholatnya di rumah, jangan di masjid. Habis sholat doanya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya akan memenuhi panggilanmu melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, aku serahkan yang ada di rumah ini ya Allah kepadamu ya Allah. Lalu kita betul-betul yakin Allah Al-Hafiz, ya, Pak Hafiz, Maha menjaga. Maka insya Allah Pak Habib Tauhid, jangan kata anak, jangan kata rumah, sedang jepit dijagain Allah. Maka nanti di sana fokus. Jangan mikirin di rumah, jangan lagi di depan izin main telepon sama anaknya. Tong, kulkas bapak bagaimana kulkas? Lihat tidak ilah. Depan izin main nanyain kulkas, kata mereka, ngomongan lu. Jangan. Sudah di sana adalah fokus gitu. Kalau di mana? Di sini Allah yang jadi. Kalau Allah udah jadi, siapa yang mau gangguin? Jadi tawakal dulu begitu kira-kira. Itu yang ketiga. Yang keempat, haji itu akan melaksanakan amalan yang amat istimewa. Kenapa? Karena amalan ini diamalkan oleh para rasul yang mulia. Tawaf, ya, kemudian mabit Musdalifah, wukuf Arafah, ihram, itu kerjaan Nabi Adam. Sa'i, jumrah, ihram, itu kerjaan Nabi Ibrahim. Tahallul Nabi Muhammad ketika Fathu Makkah. Bayangkan,
Kita mau mengerjakan amal manusia-manusia paling istimewa di muka bumi ini, luar biasa. Tentang tawaf, sejarahnya begini. Kan Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, kamu tinggal dengan istrimu ya di surga. Semua boleh dinikmati apa saja. Ya, surga namanya juga. Ya. Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Nabi Adam itu gantengnya luar biasa. Separuh kegantengan Nabi Adam itu diberikan kepada Nabi Yusuf, separuhnya dibagi oleh semua laki-laki. Ibu Hawa itu cantiknya luar biasa. Separuh kecantikan Ibu Hawa diberikan kepada Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Separuhnya dibagi semua wanita. Kenapa Nabi Adam dan Nabi Ibu Hawa itu cantiknya dan tampaknya luar biasa? Karena langsung yang menciptakan Allah. Kalau Nabi Muhammad nggak boleh nanya, kegantengan Nabi Muhammad nggak usah ditanya. Ya, sul ada kalau kita nanya kegantengan Rasulullah. Pokoknya istimewa Nabi Muhammad itu. Nah, Nabi Adam disuruh tinggal ke surga. Lalu kemudian Allah cuma pesan satu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Dan tapi pesan saya kata Allah, jangan dekat-dekat pohon ini. Ya, nanti kamu jadi orang yang zalim sama istrimu. Ternyata Nabi Adam makan buahnya, nggak ada dekat makan buahnya. Ini memang blessing in disguise, berkah terselubung. Maksudnya di dalamnya ada skenario Allah. Lah kalau Nabi Adam wasilahnya kagak makan buah budi, lah kagak turun ke bumi. Lah kalau Nabi Adam kagak turun ke bumi, pas itu kagak nikah, nggak ada. Kan kita kan turun Nabi Adam, ya. Nah ketika makan buah itu Nabi Adam diturunin di India, Ibu Hawa diturunin di Jeddah. Nah kayaknya orang India kalau ganteng banget. Dari mulai dulu Amitabh Bachchan, Dharmendra, Jitendra, Shakti Kapoor, Anil Kapoor, kemudian Gopinda, Salman Khan, Sahrul Khan, gantengnya luar biasa. Orang dulu saya tipenya ada akinya Pak, kecuali kalau akinya mati. Wanita juga di Jeddah kalau cantik-cantik di luar biasa kayak Ibu Hawa tadi. Nah, Nabi Adam begitu turun di bumi tentu dia merasa bersalah. Dalam satu riwayat menyebutkan beliau kemudian mencari istrinya selama 40 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 100 sampai 200 tahun. Katakanlah 40 tahun. Beliau nyari istrinya 40 tahun, luar biasa. Lalu Allah mengajarkan satu kalimat yang di dalamnya substansinya adalah permohonan ampun di surat Al-A'raf itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun beliau meminta ampun seperti itu, lalu Allah memberikan rahmat kepada Nabi Adam, diilhamkan untuk datang di Arafah. Demikian juga Ibu Hawa diilhamkan kepada Allah untuk datang menjemput suaminya di Arafah. Maka mereka bertemu di di Arafah tadi. Maka di sana namanya Jabal Rahmah, itu adalah gunung tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka Rasul mengatakan, siapa yang di Arafah ini beristighfar memohon ampun kepadaku, kata Allah, tidak peduli dosa dia sebesar apa, aku akan ampuni. Makanya bawahin nanti pabrik ketika wukuf banyak yang istighfar di sana. Ketemu Nabi Adam dan Ibu Hawa kira-kira sore di Arafah itu. Nah namanya orang baru ketemu tentu rindu berat. Ibu Hawa tentu lendotan aja mana ibu Eva, siapa namanya Nabi Adam. Lalu mereka keluar jalan-jalan sore, jalan-jalan namanya orang lagi rindu, jalan kagak inget apa startnya, jalan baik, sampai kemudian kemalaman. Begitu kemalaman mereka nginepnya di mana? Di Musdalifah. Musdalifah harus nginep di atas jam 12 malam, walaupun seiepat. Ya, walaupun tidak ada tenda, tidak ada apa-apa. Nah, ketika menjelang fajar, kalau kita ya, kalau nanti kan kalau haji kan mau ke Mina gitu ya, itu Nabi Adam kemudian menjerit. Ketika menjerit, Allah mengutus Jibril untuk nanyain apa maksudnya Nabi Adam menjerit. Jibril datang, Assalamualaikum, salam, pengadaan, Bang Jibril, udah kenal rupanya ya, kenal kali ya.
Ya biar gampang dia cepet selesai, dia cepet makan. Kata Jibril, kenapa ente ngajari begini kegaokan? Kata Nabi Adam, begini Jibril, saya ini alhamdulillah udah ketemu istri saya, ya pokoknya saya udah seneng banget. Ya, terus kenapa ngajari? Saya butuh Allah Jibril, saya ingat waktu saya makan buah kulis, pokoknya saya pengen butuh Allah. Kata Nabi Jibril, bagaimana ini udah dikasih ketemu bininya membutuh Allah. Nah ini pelajaran. Suatu saat bapak ibu akan sampai kepada titik di mana kita tidak butuh dunia, hanya butuh Allah. Pasti akan kita mengalami spiritualitas begitu. Ini biasanya orang udah makan apa aja, udah mengalami segala macam apa aja. Nah, dia nggak butuh semua itu, dia hanya butuh Allah. Nah baik, kata Jibril, dan saya mau lapor dulu Allah ya, kira-kira bagaimana caranya kalau ketika butuh sama Allah. Jibril lapor, Allah ada butuh engkau katanya. Walaupun dia sudah ketemu dengan istrinya, bagaimana caranya wahai Allah? Kata Allah, Jibril kasih tahu Adam, kalau dia butuh aku, bangunkan rumah di bumi dan dia harus tawaf di rumahku itu. Turun Jibril datang kepada Nabi Adam lagi. Dan kata Allah, ente disuruh bangun rumah, ya ente disuruh tawaf. Kata Nabi Adam, bangun rumahnya di mana? Bang Jibril, Pondok Serut. Enggak, ini tambahan dari saya, enggak. Ini intermezzo. Di mana bangun rumahnya? Kata Jibril, iya ya saya sudah nanya dan dia nanya dulu ya. Lari lagi ke Allah. Allah, Adam nanya, bikin rumahnya di mana? Kata Allah, kamu ke surga, kata Allah. Kamu lihat di surga tengah-tengahnya ditarik, ibaratnya pakai meteran ke bumi. Nah, tengah-tengahnya surga itu, nah si Adam disuruh tawaf nanti di situ. Bangun rumah saya dan di tawaf di situ. Lalu ibu datang dan kata Allah, saya udah tarik nih. Jadi ternyata bakal di sini nih, ya di Mekah itu, yang sekarang Ka'bah itu, ente dulu bangun rumah. Akhirnya Nabi Adam bangun Ka'bah. Jadi yang bangun Ka'bah itu Nabi Adam yang pertama, sama ibu Hawa dibantu oleh Jibril. Ya. Nah setelah jadi rumahnya, Nabi Adam nanya lagi, Bang Jibril, ya. Ini kan saya disuruh tawaf, iya emang. Dan tawafnya bagaimana ini? Oh iya juga ya. Saya lupa nanya lagi tapi ini, saya nanya dulu ya. Tanya lagi sama Allah. Ya Allah, Adam nggak tahu bagaimana tawafnya, diajarin Allah ya, malaikat Jibril. Lalu Jibril ngajarin Nabi Adam. Ya, lalu Adam ikutin di belakang malaikat Jibril ya. Allahumma inna ana hada baik. Pokoknya ngecong aja Nabi Adam, ngikutin aja Nabi malaikat Jibril. Ikutin tawaf. Nah ini pelajarannya apa? Pak Wahid, Pak Bipudin, kalau ngikutin manasik mah bacanya sebenarnya kayak orang kuliah S2 itu, bacaan manasik doa-doanya kagak bakal bisa diapalin. Jangan kata bapak ustaz ya kalau apal. Maksudnya apa di mananya? Udah haji itu rukun fi'li, enggak ngomong apa-apa aja asal semua ya rukunnya dikerjain sah haji itu. Ngikutin aja pembimbingnya ya. Kamu sudah hafal sampai kepala kita botak mikirin hafalan la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW saja itu ketika sa'i ketika itu selalu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Tapi itu yang mesti dibaca. Sampai ada seorang sahabat nanya, "Ya Rasul, Anda kan Rasul." Ya, emang Anda kan Rasul, tapi kenapa kok doanya saya dengar Rabbana atina lebih baik? Begini, Pak. Yang datang ke sini ini bukan orang pintar semuanya. Umat itu bakal datang ke sini enggak semuanya ustaz, kiai, banyak orang-orang biasa. Kalau saya ngajarnya bacaannya susah, nanti umat saya bakal kesulitan. Oh, begono. Ini pelajaran khususnya imam. Baru jadi ustaz 2 tahun, baca doa kadang kepanjangan banget. Kira mau sudah Robbana atina masih Robbana la tuzibuban. Kira udah Robbana atina Robbana zolamna. Kira udah Robbana atina Robbana admim lana. Lah geseknya keburu adem. Banyakkan panjangan doanya. Doa main sedikit biar mantep dah, mungkin dia ngerti gitu aja. Jangan kepanjangan doa. Ya, Nabi aja Robbana atina aja. Adam tawaf di situ sama ibu Hawa. Nah, jadi yang pertama kali tawaf
dengan juga pakai ihram, itu Nabi Adam. Yang pertama bangun Ka'bah, itu juga Nabi Adam. Yang pertama kali mabit di Musdalifah, Nabi Adam. Yang pertama kali wukuf di Arafah, Nabi Adam. Sedangkan Nabi Ibrahim melaksanakan pertama adalah jumrah, yang kedua sa'i dan ihram. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Nuh ada banjir yang luar biasa besar, Ka'bah itu kemudian kebongkar ininya, bangunannya, ya keanyut, ya. Maka kemudian tinggal fondasinya doang. Maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah dengan putranya itu Nabi Ismail. Nah, kemudian tentang masalah jumrah itu karena Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk menyembelih putranya, ya, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni arafil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kemudian Ismail mengatakan, ya abadi al-matuk marsad bin insyaallah min sabir. Ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk memotong Nabi Ismail, sudah mantap, itu mimpi bukan dari syaitan, dari Allah. Maka ketika mau menuju Mina tadi, dan di Mina itulah ujian datang. Nabi Ibrahim dihalang-halangi oleh iblis, tidak berhasil, lalu menggoda ibu Hajar juga tidak berhasil, lalu menggoda Ismail juga tidak berhasil. Maka nanti simbolnya itu adalah jumrah Aqabah ula wusta. Kalau nggak akhir ya sampai tanggal 15 Tasik nanti. Nah, kemudian tentang sa'i itu adalah riwayatnya ibu Hajar. Jadi ibu Hajar itu ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim itu nggak ada yang namanya rekening, nggak ada yang namanya beras, nggak ada semuanya. Mana Nabi masih merah. Maka ketika Ibu Hajar mengatakan, suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami ini adalah atas perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, mengaku iya. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu atas perintah Allah, Ibu Hajar logika imannya kemudian berjalan. Maka dia yakin pasti Allah bakal nolongin dia dan putranya. Maka Ibu Hajar ikhtiar naik ke Bukit Safa, turun lagi ke Marwah sampai 7 kali, dan Allah kemudian gerakan satu suku dari Yaman namanya suku Jurhum. Di sana terjadi yang namanya bedol itu situ, ya. Terjadi banjir besar di sana, orang-orang suku Jurhum ini, lalu mereka datang imigrasi ke Mekah, dan ketika sampai di Mekah itu melihat di sekitar itu ada burung-burung pada berputar-putar. Maka mereka tahu kan, mereka suku yang berpengalaman, pasti ini ada mata air. Ketika diamprogi, disamperin, ternyata ada air zam-zam tadi, wasilahnya Nabi Ismail, ada Ibu Hawa. Lalu suku ini minta izin, bagaimana kalau kami membersamai kalian berdua? Ibu Hawa kemudian mengizinkan, tetap mereka menghargai dan memuliakan Ibu Hajar dan Nabi Ismail, sampai kemudian mereka bercocok tanam, kemudian menjadi penduduk kota Mekah. Jadi, nah sa'i itu istri Nabi Ibrahim. Tahallul ketika peristiwa Fathu Mekah itu Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Jadi Pak Wahid dan Pak Abidin akan mengamalkan satu amal yang dilakukan oleh manusia-manusia yang sangat mulia di muka bumi ini. Ini kehormatan dari Allah yang luar biasa. Nah, itu yang keempat. Tinggal lagi ya, dan 7 kan ya. Masih sabar ini? Besok masih hangat kan? Oke, beres dah. Yang kelima, haji itu ibadah yang sangat ditekankan adabnya. Di antara adabnya tadi yang dibacakan Qori, surat Al-Baqarah 170 ya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Faman faradha fihinal hajja, barang siapa yang sudah bertekad berniat melaksanakan ibadah haji, apa kata Allah? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Jangan melakukan rafas. Apa itu rafas? Pembicaraan yang di dalamnya ada nuansa seksualitas. Dan mohon maaf Pak Wahid, ini hajinya plus apa reguler? Nah, ini dia. Mohon maaf, kalau reguler nanti hotelnya bareng sama istri, bukan sekamar tadi, hotelnya doang bareng. Saya waktu itu hotelnya sama istri cuma 10 meter nggak nyampe. Jadi uplek aja sama bini di hotel itu, makan bareng, kadang-kadang makan bakso bareng,
20 harian di Mekah itu. Dan subhanallah, emang kudu sabar ya. Yang saya bilang tadi, walaupun namanya ibadah kan setan mah tetap aja ada. Kalau kagak sabar repot, apalagi rada mudaan. Untungnya udah pada berseni, apa umurnya berapa? Nanti 50 belum ada kan? Nah, kudu sabar ini. Begini ada di depan kita mulu, mana halal tapi kagak boleh dicolek-colek. Iyalah kalau 3 hari 4 hari masih nahan. Lah kalau 40 hari, kalau orang wadon mah anteng baik. Lah orang lanang ribet urusan. Makanya kudu sabar, disiapin dari sekarang di sini ya. Kudu sabar betul itu. Jangan ngomong yang berbau-bau tadi. Nanti apa? Jadi pengen dekat-dekat bini baik gitu. Rofas namanya. Yang kedua wala fusuq, jangan bermaksiat baik kepada Allah maupun bermaksiat kepada manusia. Jangan sekali-kali di tanah suci itu ada yang bukan milik kita diambil. Jangankan yang berharga, tanah aja jangan diambil. Kadang-kadang di kamar mandi kita ada sampo nih, jangan pakai. Ada kadang-kadang bahkan ada yang ketinggalan jam tangan, bahkan ada HP, jangan disentuh biarin. Itu urusan Allah. Ya, kakeknya Nabi ketika Abraham menghancurkan Ka'bah mengatakan, kembalikan onta-onta kami. Kamu nggak khawatir Ka'bah ada yang ngurusin. Siapa yang ngurusin? Allah. Jadi kalau sudah di tanah suci sudah, jangan sedikit pun bermaksiat baik relasi kita dengan Allah maupun kepada sesama. Yang ketiga wala jidal, jangan berjidal. Apa jidal itu? Berdebat. Ya. Ini mohon maaf, ini ujiannya berat nanti nih. Walaupun ini banyak aki-aki katanya sama nenek-nenek membawa api son mulu. Dan zaman waktu saya kemarin kan waktu kopi nggak ada umur 65 tahun ke atas. Yang muda-muda sedang melihatnya. Nah ini bangsa-bangsa nenek-nenek aki-aki banyak ini. Apalagi ketua orang pamit ya. Waduh. Siap-siap sabar ente pasti benar serius dah. Kadang-kadang urusan Asia aja kata yang aki-aki itu kedua tiis aing tiis mati paikeun. Parengkeun. Kata yang muda engkong bagaimana? Itu orang dulu yang harus melerai. Sabar. Mohon maaf kadang sama orang kita sabar. Sama bini kadang-kadang kita berdepan. Lu kan gua bilang jangan kemana-mana di sini. Baik lu. Mingsa kemana sih lu? Lah bini abang matanya lamur kali. Lah neng di sini dari kemarin tadi. Kadang-kadang kita debat begitu. Urusan kecil udah bisa itu peluangnya untuk debat. Pokoknya jaga betul itu di sana. Maka prinsipnya apa nanti kalau di tanah suci Pak Ibrahim? 3 prinsipnya. Jangan merasa benar, jangan merasa pintar, jangan merasa kaya. Jangan merasa benar. Saya waktu di Mekah itu, kan saya masuk ke ngayap. Orang belum wukuf, gaji kan intinya cuma 3 hari. Nungguin tanggal 9, lalu nanti ke Musdalifah terus ke Mina, selesai. Tapi kan 20-nya di hotel lama. Nah saya memang aja kalau maghrib sholat di orang Arab asli sono datang di sono. Nah saya pernah datang ya ada beberapa hotel termasuk orang Ceknya di sana. Sholat bareng saya juga di Masjid Fatimah namanya sama bini saya Fatimah juga. Nah begitu sholat saya masih ingat sih sholat itu sholat apa namanya sholat maghrib itu kan full ya ngomong banyak. Nah orang Ceknya kan madhabnya beda sama kita. Dia mah kagak ada takhir akhir kan dia. Memang masjid ininya penuh. Nah saya sholat sama dia, saya takhir akhir. Jempol saya menusuk daging dia itu. Selesai sholat Pak, lah saya diceramain sama dia. Untung pakai bahasa Ceknya saya orang paham di sana. Oh anjing itu saya. Iya. Tapi kalau di Jelupang memang nggak apa urusan lu. Gini-gini gue jelek-jelek ustaz kalau di Jelupang mah. Dari sono saya lebih baik boleh ngerasa benar ya. Tadi juga nggak paham saya ngomong iya juga. Tapi saya ngerti maksudnya jangan kayak akhir. Ya kan dalam pikir harusnya kan saling menghormati. Atau dari begitu. Jadi jangan merasa benar. Pokoknya jangan merasa benar dah. Jangan merasa pintar juga. Walaupun di sini orang hebat, pejabat, apa jangan di sono mah nggak berlaku tuh. Yang namanya kehebatan di sono. Dan jangan ngerasa kaya. Ibu, mohon maaf ya, jangan dibawa itu semua emas dibawa ke sono, kecuali Mas Wahid atau Mas Afif dibawa. Emas yang lain tak bisa dibawa ke sono. Karena kita fakir di sana, di tanah suci tadi. Nah, jadi apa namanya? Adat itu di sana ditekankan betul. Jangan merasa pintar, merasa benar dan merasa kaya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6 adalah haji itu
karena pengorbanannya luar biasa, maka Allah juga memberikan pahala dahsyatnya luar biasa. Ya, Rasulullah SAW menjanjikan tadi al-hajjul mabrur laisa jazaohu illa al-jannah. Tidak ada balasan yang layak diberikan Allah kepada orang yang pergi haji kecuali hanya surga. Nah, kalau udah ngomong surga, nothing semuanya. Dunia ini cuma setetes. Dan di surga itu kita akan bahagia terus, tidak pernah sedih selamanya, aman terus, tidak akan pernah terganggu selamanya, muda terus, tidak akan tua selamanya, sehat terus, tidak akan pernah sakit selamanya, tidak perlu lagi ibadah, tidak perlu lagi cari nafkah, sekali masuk kita selamanya. Di sana kita bisa melihat Allah langsung. Itu pahala yang Allah akan berikan untuk orang yang hajinya mabrur. Rasulullah juga bersabda, man hajja, siapa yang haji, lam yarfus, dia jaga tidak ngomong hal-hal yang bernuansa seksualitas, walam yafsuk, dia tidak bermaksiat baik hubungannya dengan Allah dengan kepada manusia. Faraja, ketika dia pulang dari hajinya, kayyaumin waladat ummuh, dia seperti bayi yang baru saja dilahirkan emaknya. Bayi kan suci bersih, makanya bayi kagak mandi 3 hari dicium sedap. Coba bayi model kayak gini 3 hari kagak mandi, kecak mabok kali. Bakal jadi bayi ini bawah ini, pahalanya dahsyat. Kemudian nanti arba'in, kan suka ada yang nanya, Ustaz arba'in itu apa? Pahalanya apa? Luar biasa arba'in itu. Tuh sholat di Masjid Nabawi kagak putus 40 waktu. Apapun pokoknya paksain. Ya alhamdulillah saya lebih sama artinya, walaupun kadang-kadang suka ya sakit perut, biasalah itu mah. Tapi tidak ada yang signifikan. 40 waktu. Apa janji Nabi? Man, siapa orang sholat fi masjid, di Masjid Nabawi, arba'ina awqat, 40 waktu, bara'atun, maka Allah bebaskan dia min azabi wal nifaq, dari siksa dan dari sifat kemunafikan alias iman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang kedua, Rasulullah bersabda dalam hadis Imam Baihaqi, man, siapa orang zara, berziarah ke makam Rasulullah, ya kubri, yaitu makamku, wajib lahu baginya syafa'atul uzma, syafa'atul uzma. Kan kita masuk surga nanti bukan karena ibadah kita doang. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Yang kedua, harus dapat syafaatnya Rasulullah. Baru syafaatnya orang beriman, baru amal kita. Nah, kalau kita tidak dapat syafaat dari Rasulullah, ya nanti seperti orang yang mau nonton konser komplek, yang bayarnya gocap, dia nggak bisa masuk. Orang tiket yang paling mahal 13 juta, paling murah 900. Bandnya apa ya? Coldplay. Kalau Pamilis Ciputat murah, 5.000 juga boleh masuk. Jadi ibadah ini dasar pahalanya, bahkan Aisyah nanya sama Rasul, ya Rasul, labbaik istriku, orang lanang orang laki bisa berjihad dapat pahala jihad yang luar biasa dahsyat. Kami perempuan apakah perlu juga pegang senjata perang lawan musuh-musuh? Enggak usah Aisyah. Yang penting kalian perempuan pergi haji, pahalanya sama, kagak dikurangi dikit pun dengan orang yang berperang lalu dia mati syahid. Itu bagi perempuan. Bahkan orang yang meninggal di tanah suci sedang melaksanakan berhaji, kata Rasulullah, dia bakal ditalbiyah ya oleh para malaikat, laksana seorang mujahid. Udah saat ini pada haji ini. Makanya mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang yang pembimbing haji pun yang tiap tahun berangkat rasanya pengen berangkat. Saya juga baru kemarin tadi pengen berangkat lagi. Ya cuman ya ada haji kosasi, ada yang ngasih ongkos ya. Kalau ada kosasi saya daftar ini gitu. Nah yang terakhir, haji itu kan usahakan harus mabrur. Mabrur itu dari kata al-bir, bir maknanya baik. Maka orang yang haji mabrur, hajinya mabrur, ada tandanya pasti, ada indikatornya pasti. Ya kan haji itu ada 3, mabrur, ada haji mardud, ada haji mabrur. Ada di orang Serpong Utara, kan mestinya ketika pulang haji sama istri kan makin dekat gitu ya.
pulang-pulang aja malah nih sama bininya. Nah ini bagaimana nih? Wallahu a'lam bishawab. Maka orang yang hajinya mabrur, relasi dengan Allahnya makin baik. Misalnya apa? Sebelum haji, ketika azan datang ke masjid. Pulang haji, belum azan, udah nungguin azan. Itu indikator. Jangan kebalik. Sebelum haji, azan datang ke masjid. Pulang haji, qomat baru ke masjid. Ini hajinya mabrur. Ini kan jelas, ya. Tapi saya yakin betul Pak Budin, apalagi Insya Allah orang-orang yang soleh, Insya Allah relasi dengan Allah ini makin kuat dan relasi secara horizontalnya itu juga semakin baik, ya. Sering nengok kanan kiri, ya. Orang yang udah bergaji, nengok kanan, mungkin ada anak yatim, nengok kiri, mungkin ada janda-janda yang tua. Kalau yang muda urusan Pak Saiful, yang tua-tua aja dah, ya. Kopeng nih, lah tadi wali harus. Baik, jamaah yang saya muliakan. Ini saja 7 hal tentang haji. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Wahid dan Pak Budin, dan mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh kita. Sekali lagi yang belum haji, enggak usah pesimis. Haji itu urusan panggilan Allah. Allah bisa pakai lewat apa saja. Tidak harus kita kaya raya tidak. Kalau Allah sudah berkenan, bisa melalui asbab apa saja kita bisa dipanggil oleh Allah. Nambah apa saya sekali doa. Nah ini kalau di Jepang beseknya nambah 1. Bercanda loh ya. Kalau itu mari kita doakan Pak Wahid dan Pak Budin dan mendoakan kita semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan beliau ya disehatkan lahir dan batinnya sampai nanti berangkat ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan beliau dimudahkan semua urusannya. Kemudian beliau berdua nanti di tanah suci betul-betul merasakan kenikmatan rohani. Kemudian beliau nanti di tanah suci betul-betul dijaga oleh Allah dari rafas, dari busuk dan dari jidal. Ala hadina wa likullinya bin sholal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa cucu-cucu kami ya Allah. Ampuni dosa ya Allah abang adik kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Wabil khusus ya Allah, ampuni dosa-dosa Pak Wahid dan Pak Ibu dan istri-istri beliau ya Allah. Bersihkan dosa-dosa sebelum menyambut panggilan-Mu di tanah suci ya Allah. Warhamna rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Rahmati dan sayangi Pak Wahid dan Pak Ibu dan istri-istri beliau ya Allah. Rahmati mereka ya Allah. Wajburna, tutupi kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Aib-aib kami, kesilapan kami, kekurangan kami. Tutupi ya Allah kekurangan Pak Wahid dan Pak Ibu dan istri-istri beliau ya Allah. Wajburna, angkat derajat kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Angkat derajat kedua calon haji ini ya Allah. Angkat derajat kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Wahdina, bimbing kami ya Allah. Berikan petunjuk dalam hidup ini ya Allah, agar kami tidak salah jalan ya Allah. Bimbing ya Allah kedua calon haji ini ya Allah, agar mereka benar-benar menjadi haji yang mabrur ya Allah. Warzuqna, karuniakan rezeki kepada kami, rezeki yang barakah ya Allah. Karuniakan rezeki kepada calon haji ini ya Allah, ketika beliau berangkat maupun ketika beliau nanti sudah kembali. Berkahkan rezeki mereka berdua ya Allah. Wa afina, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Sehatkan lahir batin kedua calon haji ini ya Allah, serta istri-istri beliau ini ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, lahir dan batin ya Allah. Awal sampai mereka datang ke tanah suci, sampai nanti pulang kembali ke tanah suci ya Allah. Sehatkan mereka lahir dan batin. Wa'fu anna, dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami.
Allahumma ij'alhum ya Allah, jadikan ya Allah nanti hajinya Pak Wahid dan hajinya Pak Bin Haji yang mabrur ya Allah, wa sa'yan masykur ya Allah, sa'i yang diberkahi oleh ya Allah, wa dzamban maghfura ya Allah, dosa-dosa mereka nanti dikena suci ya Allah, ampuni bersihkan sebersih-bersihnya ya Allah, wa tijaratan lan tabura, perniagaan mereka berdua ya Allah, jangan kau rugikan ya Allah, beri mereka keuntungan yang luar biasa ya Allah, keuntungan dunia dan keuntungan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana wa rabbana taqabbal minna, terimalah doa dan permohonan kami ini, innaka antas samiul alim, sungguh Engkau maha mendengar, maha mengetahui isi hati kami. Rabbana wa rabbana atina, karuniakan kepada kami semua fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah yang dekat dengan Engkau, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah tidak lain dalam surgamu, wa qina azabannar, hindarkan kami semua ya Allah dari api neraka yang tidak sanggup panas yang kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Baik, selanjutnya acara musyawarah untuk Pak Wahid dan Pak Afif, mohon dipersilakan. Untuk Bu Nina dan Bu Widi di belakang saja ya, berdiri juga supaya ibunya juga pertama. Kalau kita menghadiri walimatul arus, ini kan walimatul musyawarah. Biasanya kita berdoa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalau untuk Pak Wahid dan Pak Afi, Bu Nina dan Bu Fitri adalah zawadakallah at-taqwa. Semoga Allah membekali keduanya dengan ketakwaan. Wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosanya. Ya, wa yassir lakal khairat haitsu ma kunta, dan Allah mudahkan keduanya, ya artinya masing-masing. Wa yassir lakal khairat haitsu ma kunta, dimanapun mereka berada untuk melakukan kebaikan. Jadi cuma tiga, semoga Allah membekali calon haji ini dengan ketakwaan, diampuni dosanya, dan dimudahkan dalam melakukan kebaikan dimanapun. Ketika mereka melakukan dari mulai perjalanan dari rumahnya sampai melakukan ibadah hajinya, baik rukun dan wajib hajinya sampai kembalinya. Ya. Itu saja. Hari mau siapa dulu? Oh, boleh. Kepada bapak-bapak untuk berdiri, bukan pengantinnya. Mempelainya ini pengen mengunjungi, jadi mungkin juga yang akan dilakukan Bu Nina dan Bu Fitri juga begitu, terserah yang di belakang. Ya, Pak Wahid meminta untuk menghadiri bapak-bapak jamaah di depan. Labbaik Allahumma labbaik.
Itu saja yang bisa disampaikan pada acara pembicaraan pada hari ini. Kebetulan yang mohon diberkati jemaah. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
duka itu apa besoknya kan masih ada tuh. Nah, sidangnya ya tuh. Gitu aja.